lulusan pesantren akan disekolahkan kedokteran misalnya 20 orang. Ya, Gitu Pak kan? Karno siap nggak itu? Menyiapkan Harus, anggarannya menurut itu. saya sih. Masuk dalam blueprint. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dwiming. Dwiming Pak kayak bahasa Inggris Pak. Dwiming. Padahal itu teh acara rutin kita di fraksi PKB. Dwimingguan. Diskusi Dwi mingguan. Kayak gitu kan. Alhamdulillah telah hadir di sebelah kanan saya Bapak Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Jawa Barat, Pak Barnas Ajidin, Haji Barnas Ajidin MMPD. MM-nya banyak banget, Pak. Ya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita, dengan harapan kelak di Yaumil Mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang Pak Haji. Saya manggilnya Pak Haji atau Pak Barnas atau Pak Karo ini? Nah, Karo aja. Pak Karo aja ya, oke. Sesuai dengan fungsinya barangkali ya, Ya. akan kita tanya di sini juga. Baik Pak Karo. Kita sudah memiliki Perda pesantren, Perda nomor 1 tahun 2021 yang fenomenal, monumental. The first in the world karena perda pertama, yang kedua fenomenal karena kali pertamanya pesantren yang di Jawa Barat jumlahnya konon 12.000 lebih menurut gudang data loh ini, gudang data Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag. Itu kan luar biasa. Bagaimana pemerintah hadir di pesantren. Nah, saya ingin menggali sedikit atau banyak soal implementasi perda pesantren ini. Apalagi pergubnya sudah ada. Pergubnya pergub nomor berapa ya? 187 gitu. Saya lupa. Nah, itu per tanggal 29 Desember 2021. Ya. Nah, ini ke depan ini akan kemana keberpihakan dari Pemprov, fasilitasi dari Pemprov, APBD-nya dan perencanaannya terhadap pesantren. Kira-kira itu yang awal ingin kita tanya ke Bapak, kita gali. Bapak silakan mempresentasikan ya, untuk kali pertama, baru nanti kita jawab. Tetapi jangan lupa ini tidak terlalu serius karena ngobrol bareng fraksi, dalam hal ini dengan Sitkon. Ngobrol bareng Sitkon. Gitu Pak? Ya. Baik, kami persilakan Pak. Barangkali ada yang mau dipresentasikan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Kiai Haji Sidkon Jampi. Yang tentu beliau itu adalah orang yang banyak menginspirasi Biro Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi PKB yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Oke. Nah, tentunya semua ini adalah merupakan kerja tim, dan yang tentu di dalam tim ini ada Pak Kiai yang punya energi, yang punya inovasi, dan selalu berkolaborasi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat. Lalu berikutnya perlu disampaikan bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang paling padat se-Indonesia, dan bahkan se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia, betul. Yang namanya provinsi itu Jawa Barat sangat luar biasa. Sangat padat, mendekati 50 juta, Pak. Iya. Padat Kita banget. lihat Korea 50 juta. 50 juta. Itu suatu negara. Kita lihat lagi tetangga kita Malaysia hanya 36 juta. Dan kita, porsi penduduk di Indonesia itu adalah 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Indonesia, betul. Kalau seperti itu, Jawa Barat ini adalah
merupakan salah satu penentu, Yep. baik itu perjalanan bangsa maupun segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk tersebut 46 juta jiwa itu Islam. Nah, kalau seperti itu berarti kan negara yang baik, dan tentu kita percaya bahwa nanti pemimpin kita Nabi Muhammad juga akan memberi syafaat pada kita di akhir zaman. Itu insya Allah kita masuk surga. Amin ya Rabbal Gitu. Alamin, ya. Nah, berikutnya kalau seperti itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Jawa Barat. Ya, kita tahu bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dari problematik-problematik yang dirasakan. Khusus untuk masalah keagamaan, kita tahu ada agama sangat bermacam-macam di negara kita. Nah, oleh karena itu, satu, kita harus juga bersama-sama menghormati. Ya. Karena negara kita ini negara kesatuan. Nah, Islam selaku agama yang sangat fleksibel, yang dengan pedomannya Al-Quran, itu mengajarkan, satu, bahwa kita harus membaca Al-Quran. Lalu kedua, kita menghayati Al-Quran. Dan ketiga, mengamalkan. Yes. Di dalam Al-Quran, itu seluruh aspek kehidupan itu diatur dengan sistematis, dengan tegas, lalu kemudian demokratif. Nah, oleh karena itu, kita selaku umatnya, ya harus mengikuti ajaran atau pedoman dari kitab kita, yaitu Al-Quran. Nah, lalu kemudian saya bangga menjadi warga masyarakat Jawa Barat, sekaligus menjadi Biro Kesra, karena di dalam visi Jabar ada juara lahir batin. Kalau bicara lahir, itu kan kita pernah juara PON, lalu kemudian kita juga melindungi tenaga kerja, lalu kemudian pendidikannya unggul, karena kita tahu bahwa anggaran kita itu bukan 20% lagi untuk pendidikan, tapi ada sampai 37% anggaran 37, pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan itu bangsa itu di pendidikan Indonesia dan juga Jawa Barat tentunya. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Karena kita tahu bahwa ukuran keberhasilan menjadi manusia sejahtera itu, yang nanti katanya bahagia, itu satu ditentukan oleh kesehatan. Nah, oleh karena itu kita sedang memerangi stunting, memerangi bagaimana persoalan-persoalan kesehatan dengan semua infrastruktur, baik itu rumah sakit, lalu tenaga, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pendidikan. Tanpa pendidikan, kita akan tertinggal. Dengan percepatan yang kita rasakan, yang tidak pernah terduga, kita merasakan bahwa kita selalu berubah. Karena di dalam Al-Quran juga, kita harus berpikir dengan situasi kondisi yang ada. Jadi jangan merasa puas. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu. Dan apabila kita punya pekerjaan, selesaikan. Karena kita akan bekerja yang lain. Nah, tentunya bekerja itu untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat. Gitu. Nah, saya tertarik ini dengan fraksi PKB yang luar biasa lah. Ya. Lalu kemudian ini kebetulan saya lihat PKB itu hijau. Hari ini baju saya juga hijau. Iya. Nah ini, nah kebijakan urusan batin itu satu, itu sumber daya manusia. Nah, kenapa sumber daya manusia? Saya kembali dalam konteks persoalan. Sekarang masyarakat Jabar yang konon katanya Islam, banyak yang masih buta baca tulis Al-Quran. Lalu kita tahu juga bahwa
kok masih banyak di media kejadian-kejadian yang tidak pas kita lihat, tidak pas kita dengar. Contoh, misalnya bagaimana anak membunuh orang tua. Lalu bagaimana sikap perilaku anak kepada orang tua. Lalu kemudian orang tua yang menelantarkan anak. Bahkan ada kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian jumlah perceraian meningkat. Tinggi. Sebetulnya kan semua itu tidak ada dalam syariat Islam yang mengajarkan untuk hal-hal yang tidak pas dilakukan oleh manusia yang bertakwa tentunya. Nah, berikutnya, oleh karena itu untuk menangkal itu semua diperlukan sumber daya manusia yang bisa mengcover terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, oleh karena itu perlu juga dilakukan hal-hal yang bisa bagaimana sumber daya manusia itu bisa kita ciptakan. Lalu kita juga ingin menciptakan generasi unggul, yaitu dari manusia-manusia yang baik. Nah tentunya kita pemerintah dengan PKB ini punya tugas. Bagaimana mengawal masyarakat dari mulai tumbuh berkembang, baik itu dalam janin, lahir, menjadi remaja, menjadi berkeluarga sampai dengan lansia. Nah tentu ini harus dilakukan secara terencana. Nah lalu berikutnya sumber daya sarana prasarana, ya itu perlu dalam rangka menjawab berbagai tantangan. Tadi bagaimana sarana itu perlu ada, karena sarana ini tidak bisa tidak harus untuk bisa menjalankan sumber daya manusia didukung oleh sarana yang memadai. Misalnya dengan teknologi yang sekarang sedang kita lakukan. Tentu hal-hal untuk mempermudah kita mencapai harapan itu menggunakan teknologi. Lalu berikutnya koordinasi yang terus terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholder. Nah, lalu berikutnya kita juga melihat nih arah anggaran. Ini bagaimana? Ini dengan situasi kondisi ini ada kepedulian pemerintah enggak? Nah, tentu ini pemerintah ini. Eksekutif dengan legislatif itu harus bergandeng tangan. Jadi jangan sampai legislatifnya keras, nanti di eksekutifnya lemah. Nah ini harus ini. Lalu kemudian regulasi, kita bicara regulasi, kita ada yang namanya Perda, yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Nah tentu ini luar biasa, fundamental. Ini adalah basic dari semua apa yang akan kita lakukan. Itu sudah terangkum dengan baik, lalu tinggal nanti keputusan-keputusan lainnya, pendukung dan regulasi itu harus kita ciptakan. Sehingga keberpihakan, penanganan masalah, sampai dengan harapan kita semua selaku umat Islam, masyarakat Jawa Barat, dan juga cita-cita yang sama antara pemerintah dengan PKB, ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan yang jelas bahwa untuk kita bisa mulus perjalanan, tentu harus kolaborasi, beriringan. Nah yang saya melihat nafas yang paling luar biasa itu ada di PKB. Bukan karena saya ada di tempat PKB, bukan. Tapi saya lihat di berbagai hal yang dilakukan oleh Pak Sidkon tuh interupsi. Karena untuk bagaimana Perda yang kita miliki ini mempunyai daya ungkit, daya dobrak, sehingga kita mengapresiasi. Sehingga kami juga si eksekutif punya kekuatan dari apa yang dilakukan oleh kader terbaik PKB ini. Dan saya yakin semua mendukung untuk kelancaran ini. Dan sekali lagi Perda ini adalah suatu dasar dan perlu dilanjutkan. Kita sudah ada
pergubnya yang tadi disampaikan. Lalu kita tinggal menunggu tim pengembangan perda pesantren. Ya. Nah, itu ingin cepat. Ya tentunya tim itu harus punya qualified yang bisa menjawab terhadap persoalan yang tadi kita rasakan. Betul. Sehingga nanti punya titik dan yang paling penting ada timeline-nya. Jadi kita jangan ayo kapan titiknya? Melakukan apa dulu tahun 2024? Ya. Nah, selain pencapaian yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan, tentu di tahun pertama tuh ada action. Sebagai contoh, mungkin ini juga kerja bareng Biro Kesra dengan PKB. Oke. Contoh ya, kan namanya pesantren itu ada kiai. Oke. Kalau tidak ada kiai bukan pesantren. Kalau tidak ada santri bukan pesantren. Kalau tidak ada gedung itu bukan pesantren. Tapi pesantren kita kan masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik SDM-nya, sarananya, termasuk di dalam pesantren itu harus ada masjid, harus Ya, ada tempat yang layak lah untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Betul. Sampai dengan perda itu berbunyi bagaimana pengembangan usaha. Sehingga jangan sampai nanti misalnya saya adalah pimpinannya. Kalau saya meninggal harus ada Penerusnya. yang selanjutnya. Betul. Nah, biasanya tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana penguatannya? Ya, tentu penguatannya dari pengembangan usaha. Karena Nabi Muhammad juga bicara bahwa orang Islam tuh harus berniaga. Jadi tidak hanya menarik orang niaga ini. Itu saja. Nanti saya tanya nih. Harus juga berdaya gitu ya. Karena kita bermanfaat itu manakala kita memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, melalui memiliki kekuatan dan juga memiliki harta. Sehingga kita bisa menjadikan orang yang nantinya betul-betul menjadi orang yang diharapkan oleh pimpinan kita Nabi Muhammad. Itu sementara hal umumnya, nanti hal-hal lain kita diskusikan dengan... Menarik sekali Pak Karo. Ya. Kita judulnya kan ngobrol bareng, artinya sersat, serius tapi santai. Ya. Makanya saya gulung dulu bajunya ini. Siap, saya juga digulung. Itu. Baik Pak Karo, terima kasih, menarik sekali. Kita katanya Pak Karo 12.000 lebih hari ini dari gudang data di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Ini kan kira-kira ke depan kan Jawa Barat ini soal fasilitasi terhadap pesantren ini kan penganggarannya sesuai dengan harapan, kemudian perencanaannya juga menjanjikan, realistis. Tadi disebutkan bahwa anggarannya itu kan cukup apa tidak gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau misalnya keterbatasan anggarannya ini mencuat, kira-kira prioritas dari Karo Kesra ini kemana nih arah fasilitasi terhadap pesantren? Atau ada masukan dari situ? Ya, terima kasih. Nah, kita memang di dalam proses perencanaan, kalau arti perencanaan itu ya disusun secara sistematis berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk mencapai tujuan. Nah, sistematis itu dari hulu ke hilir. Jadi harus ada persiapannya, bagaimana pelaksanaannya sampai dengan monitoring evaluasi. Dan itu kan ahlinya kan eksekutif. Ya, itu. Kalau legislatif kan nggak punya tenaga ahli. Tentu untuk membuat suatu perencanaan yang baik yang tadi sampaikan diperlukan data-data real. Nah, sekarang kita punya 12.000 konon katanya. 12.000 itu di mana? 12.000 itu kriterianya apa? Ya, karena kan ada pesantren itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang segera harus dibantu. Lalu kemudian mungkin tidak sama antara satu pesantren dengan pesantren lain bantuannya. Yang ini mungkin kurang tenaga, ya kan? Harus didorong bagaimana tenaganya. Oh, yang ini bangunannya kurang ada nih. Oh, maka itu. Skala prioritas berarti di situ. Jadi skala prioritas. Skala prioritas. Mana? Jawa Barat ini 27 kabupaten kota. Tentunya
harus terbagi. Dan lalu kemudian berikutnya, kita tidak bisa yang namanya adil itu selalu harus sama. Tapi kita melihat jumlah pesantren yang terbanyak di mana. Nah tentu bantuan itu harus pada banyak hal. Salah satunya jumlah pesantren yang banyak. Misalnya di Cirebon, nomor 3 terbanyak, ya mungkin anggarannya harus lebih banyak. Itu kan rasional-rasional yang harus bisa dijawab dari suatu data. Oke. Dan tentunya juga harus kolaborasi dengan Kanwil Kemenag. Wah, Yang menentukan pesantren ini betul. benar-benar pesantren atau bukan itu kan Kanwil Jadi Kemenag. gini, kami Biro Kesra selaku gubernurnya agama Iya. itu berkomitmen dengan Kemenag. Oke. Jadi ada istilah yang saya ini kan sampaikan bahwa kita itu seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 2 belah mata uang, yang satu Kemenag, yang satu Biro Kesra. Jadi itu harus pergi bersama-sama. Jangan sampai nanti satu di sini, satu ke sana. Jadi kita harus bersama-sama. Oke. Dan alhamdulillah sinergitas yang sudah kita lakukan itu sudah cukup banyak peningkatan, sehingga semua kegiatan yang kami lakukan itu kami sampaikan. Baik itu sasarannya, anggarannya, dan lain sebagainya. Sehingga anggaran kami itu nanti yang kurang ditambah dari Kemenag. Demikian juga Kemenag yang tidak ada bisa dari kita. Contoh MKK. Itu kan ini bagaimana memuliakan Al-Qur'an, ya. MKK Musabakoh Qiraatul Qiraatul Kutub. Oke. Kan itu kitab kuning atau yang dinamakan juga Arab Gundul. Kan itu sebetulnya nafasnya pesantren itu. Yep. Nah, lalu kemudian di Kemenag 0 rupiah. Nah, kita kan ini bagaimana untuk Quran nggak ada. Ya makanya kami mencoba termasuk merubah anggaran bagaimana agar ada untuk MKK. Baik itu untuk penyelenggaraan MKK di tingkat provinsi maupun nanti ke nasional. Dan ini langkah-langkah yang kita lakukan bersama ini udah menuai pergerakan-pergerakan dari masyarakat luas lainnya. Contoh, kami memberi penghargaan walaupun tidak seberapa. Yang juara 1 10 juta, juara 2 8 juta, juara 3 6 juta. Ini rame sampai lah ke beberapa negara Jawa Timur, negara mana itu ya. Itu kok yang di Jawa Barat dikasih hadiah katanya, di kita enggak. Nah ini langkah yang maju. Tapi ini tentunya walaupun hal itu kecil, tapi sudah kita lakukan untuk keberpihakan pada pesantren dan juga kitab kita. Nah, itu. Nah Pak, menarik sekali. Kalau penganggaran atau perencanaan itu kan harus ada jejaknya, targetnya tentunya. Nah ya saya ingin pertanyakan soal sustainable program berkelanjutan years to years kayak gitu kan. Nah dari anggota dewan kita pada umumnya di fraksi itu mendengar sekali kapan perda pesantren ini masuk di asrama santri. Karena dari middle law itu banyak sekali pesantren-pesantren yang membutuhkan itu. Artinya berkelanjutannya itu, kalau tadi kan soal MKK itu kan paling dari tahun ke tahun gitu kan skupnya kan. Tapi kalau yang berkelanjutan, terus kemudian saya pernah menggagas soal badan usaha milik pesantren. Badan usaha milik pesantren yang hari ini baru ada OPOP ya, One Pesantren One Product. Nah ini ada yang lebih luas masuk dalam fungsi pesantren sebagai fungsi pemberdayaan ekonomi. Ada pesantren yang punya pertanian, ada yang punya perikanan. Bahkan saya pernah berkunjung ke Madura, Pak. Itu udang panamenya itu mantep banget. Udah pesantren. Nah, kalau untuk dijual sendiri ya habis. Tetapi beliau juga butuh kelapa. Nah, kalau misalnya ada di Ciamis misalnya punya banyak kelapa di barter. Nah, itu kan kalau dikembangkan lebih luas lagi melalui badan usaha milik pesantren misalnya.
itu lebih canggih Pak saya kira. Iya, iya. Antar provinsi Jawa Barat dengan Jawa Timur kan, walaupun diwakili oleh Madura salah contohnya. Ini gimana Pak kira-kira program ke depan Pak? Iya, yang memang kita harus punya blueprintnya. Blueprintnya. Bagaimana langkah-langkah. Sudah ada belum kita kira-kira di Jawa Barat nih? Kalau saya sih sebetulnya sudah memetakan. Memetakan, oke. Ya, jadi bagaimana prosentase dari bantuan. Ya, Jadi kita ingin bahwa semuanya berjalan. ya. Ya. Terus, tapi kita juga ingin pemerintah nih. Pemerintah tuh kan gubernur dengan wakil gubernur. Ya, harus punya keberpihakan Keberpihakan. kepada Kalau bahasa saya political will. political will-nya harus Iya. ada. Iya, iya. Nah, oleh karena itu, walaupun saya sudah melihat luar biasa lah gubernur dan wagub kita ini terhadap ini. Hanya kita juga perlu juga mengingatkan. Yep. Karena model Pak Sidkon tuh mengingatkan itu pasti kalau diingatkan itu sedikit akan teringat. Iya. Mudah-mudahan bukan hanya teringat tapi aplikasi daripada suatu peringatan. Implementasinya, betul. Gitu. Kita ngurus bukan untuk ngurus dunia saja tapi akhirat ini. Jabar juara lahir dan batin. Ya. Lahir batinnya itu dari PKB, Pak. Batinnya itu dari PKB. Nah, 9 agenda Jabar lahir batin. Kontrak Keren. politik gitu. keren. Karena Ya. sekarang ini ya anggaran itu yaitu politik. Ya. Nah, manakala politiknya lemah, ya lemah lah. Iya. Gitu. PKB saya minta sekarang sudah bagus. Saya ingin terus menyampaikan berbagai aspirasi terhadap bagaimana pembangunan agama juga khususnya masalah pesantren. Berarti ke depan harus kita mencari gubernur yang dari santri. Setuju. Ya, Atau memiliki keberpihakan terhadap santri. itulah terhadap yang kita pesantren, harapkan. Yang mumpuni. Iya. Kita Saya akan konsisten, Pak. Dari PKB ini akan konsisten terhadap jalur batin, lahir dan batin. Jadi lahirnya itu harus diimbangi dengan batin. Oleh karenanya kami memang sangat berharap sekali nih Pak Karo soal blueprint dari pembangunan pesantren di Jawa Barat ini segera hadir. Segera kita bisa diskusikan lebih jauh, kemudian kita aplikasikan. Setuju nggak Pak? setuju. Nah, nanti kita kolaborasi lebih jauh lagi, sahabat kita juga di fraksi juga sudah gatel Keren. ingin dalam waktu dekat ini badan anggaran yang ada di badan anggaran untuk mengupas itu. Saya kira Pak Karo sudah menyiapkan semuanya dengan tim tentunya. Ya, kami mencoba nanti diskusi setelah ini mungkin dengan waktu yang kita tentukan. Oke. Tidak lama, Ya. cepat, tapi harapannya tercapai. Oke. Sehingga nanti apa sih yang lebih prioritas dan bisa dianggarkan oleh pemerintah. Dengan Dan bahkan keterbatasan anggaran tentunya iya, kan. saya ingin juga ada ya hal-hal yang memang seharusnya kalau kita bicara batin itu ada persentase berapa anggaran APBD itu untuk keagamaan. Bisa nggak itu dimintakan? Ya harus. Harus. Sebetulnya oleh karena itu kita harus bunyikan dari Perda itu Iya. menjadi turunan yang nanti ada sehingga urusan keagamaan itu bukan menjadi urusan birokesra. Seberapa persen misalnya gitu ya Nah, untuk itu pesantren. nanti yang lainnya itu mendukung. Misalnya pendidikan sekian untuk pendidikan keagamaan, kesehatan untuk pondok pesantren. Menarik. Lalu kemudian jalan pesantren jelek, ya PU. PU Bina Marga Iya, turun iya. dong. Iya dong. Iya. Ini akhirat loh. Iya. Jaminannya. Iya. Gitu kira-kira. Dalam hidup tuh udah given bahwa kita itu selaku umat yang baik ya harus punya hal yang baik terhadap hal-hal yang memang harus kita perbaiki di dunia ini seperti bagaimana kehidupan pesantren. Oke. Gitu kira-kira. Siap. Terima kasih Pak Karo. Yang menarik adalah setiap OPD harus menyiapkan pagu anggaran berapa persen untuk pesantren. Contohnya tadi kan Bina Marga
ngelihat jalannya jelek, harus ada dong pagunya gitu kan. Iya, Kan begitu ya? betul. Jadi kita yang pertama nanti Mm-mm. setelah ada keputusan itu, kita harus bisa membuat data. Mm-mm. Jadi Data. bank data itu nanti bisa disampaikan. Misalnya, contoh untuk pesantren yang bisa membuat apa pesantren itu menjadi sesuatu yang Mm-mm. baik misalnya. Oh, punya koperasi misalnya. Nah, berapa yang bisa disasar oleh koperasi? Mm-mm. Karena ada jumlah orang yang harus ada di dalam koperasi itu. Nah, misalnya nanti bisa saja pesantren itu melakukan aktivitas olahraga. Kemarin kan ada Iya, yang juara dari pesantren, betul. gitu kan? Tidak hanya pintar kepada urusan Urusan ngaji, ngaji aja, Iya. tapi kita unggul di semua olahraga juga. aspek gitu. Dan dokter juga banyak Pak yang dari santri, Pak. Nah itu, nah bisa nggak gitu ya dengan kesehatan atau dengan pendidikan. Jadi ada misalnya lulusan pesantren akan disekolahkan kedokteran misalnya 20 orang. Ya. Ah, gitu kan? Pak Karo siap nggak itu? Menyiapkan Harus, anggarannya menurut itu. saya sih. Masuk dalam blueprint. Iya. Nanti Beasiswa makanya- untuk santri yang pinter. Nah, Santri yang tidak mampu misalnya. itu gitu. nanti kita ngobrol setelah ini hal-hal yang seperti itu. Oke. Jadi jangan saya semangat yang lain tidak. Oke. Tapi mungkin kan harus ada tonjokan-tonjokan yang bisa terasa oleh pihak-pihak yang Iya. memang butuh untuk itu. Oke. Sekali lagi saya apresiasi pada fraksi Baik, ini terima kasih. yang luar biasa, yang komitmen Ya, terhadap urusan-urusan keumatan. siap. Sekali lagi sukses dan juga saya mendoakan ini Ya, ya. seluruh anggota fraksi Fraksi PKB, PKB yang ada 2024 Dilantik sukses. deh. Iya. Dilantik deh KB. Gitu. Karena kan Oke, belum tentu nanti yang baru itu berpihak kepada urusan-urusan keumatan ini. Iya, iya, iya. Itu. Baik, terima kasih Pak Karo. Menarik sekali pembincangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam pembicaraan yang lebih teknis lagi. Yap. Syukur-syukur bisa kolaborasi, nanti kita bertiga tripartit, ada Birokestra, ada fraksi PKB, ada Kanwil Kemenagnya, ya, Iya. kita bicara solusi yang tuntas buat keberpihakan kita kepada pesantren. Ini karena untuk Jabar juara lahir dan batin. Baik, semuanya terima kasih Pak. Kebetulan di depan ini ada dua orang santri. Yang satunya calon presiden atau wakil presiden, satunya calon gubernur. Santri Pak, saya Sitkon punya komitmen untuk. Saya mudah-mudahan Pak Karo juga mendukung, mendoakan soal ini. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Karena ya udah jelas lah bagaimana peta politik bagi Iya. kemajuan negara kita dan Islam tentunya. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Karo. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan bosan kita ngobrol bareng Sitkon, Sidkon. fraksi PKB Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Juara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.